formasi belakang itu dipindah ke sebelah sini, sebelah barat. Sebelah barat, nah itu. Susunan upacara Hari Santri Nasional tahun 2021. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Seluruhnya siap gerak. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Peserta disiapkan. Siap gerak. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Kepada pembina upacara, hormat gerak. Gerak. Laporan setiap pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Lapor Pak, siap mengikuti upacara. Laksanakan. Siap laksanakan. Lapor, Pelaton P siap mengikuti upacara. Laksanakan. Siap laksanakan. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober tahun 2021 akan dimulai. Lapor, upacara memperingati Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober 2021 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Langkah tegak maju. Jalan.
melangkah ke belakang. Jalan. Luruskan. Lurus. Hormat. Gerak. 3, 2. Jalan! Di tempat! Gerak! Masing-masing manjat! 2 kali belok! Kanan! Maju! Jalan! Belok! Kanan! Jalan! Masing-masing manjat! 2 kali belok! Kanan! Maju! Jalan! Jalan! Di tempat! Gerak! Kanan! Gerak! Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mengheningkan cipta dalam rangka mengingat dan meneladani para pejuang yang telah gugur demi kemerdekaan Republik Indonesia. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Pembacaan ikrar santri diikuti oleh seluruh peserta upacara. Ikrar santri. Kami. Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikrar. Satu. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berpegang teguh pada akidah. Ajaran nilai. Dan tradisi Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Dua. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bertanah air satu. Tanah air Indonesia. Berideologi negara satu. Ideologi Pancasila. Berkonstitusi satu. Undang-Undang Dasar 1945. Berkebudayaan satu. Kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. Tiga. Sebagai santri Negara Kesatuan
kesejahteraan lahir dan batin untuk seluruh rakyat Indonesia yang berkeadilan. 5. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, pantang menyerah, pantang putus asa, serta siap berdiri di depan melawan pihak-pihak yang akan merongrong Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, serta konstitusi dasar lainnya yang bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan dan resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara, peserta diistirahatkan. Istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh ustadz dan ustadzah dan seluruh santri yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini, pagi yang cerah ini, kita masih diberi kesempatan oleh Allah panjang umur sehingga masih dapat menjalankan kegiatan upacara Hari Santri Nasional dalam keadaan sehat walafiat. Mari semua itu kita syukuri dengan syukur yang paling ringan, dengan mengucapkan kalimat hamdalah bersama-sama, alhamdulillah. Kedua kalinya, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua diakui oleh beliau menjadi umatnya yang hak dan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Ustadz dan ustadzah dan para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada bulan ini kita memperingati dua peristiwa bersejarah. Pertama, dari peristiwa lahirnya manusia termulia, yakni baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah kita peringati 3 hari yang lalu. Sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tiada satupun nabi yang dapat memberikan syafaat
kecuali baginda Muhammad SAW. Kedua, yakni peristiwa bersejarah tentang peran dan kontribusi kaum santri bagi bangsa Indonesia. Santri tidak hanya ikut andil dalam merebut kemerdekaan, selain sebagai promotor utama, kaum santri juga memiliki tanggung jawab yang penuh untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari para penjajah. Ini terbukti dengan adanya peristiwa heroik 10 November 1945, dan ini merupakan peristiwa aneh dalam sejarah. Kenapa? Karena pertempuran besar terjadi setelah Perang Dunia selesai 15 Agustus 1945. Sebelum pertempuran 10 November 1945, ternyata ada perang 4 hari di Surabaya, yakni tanggal 26, 27, 28, dan 29. Itu disebabkan karena Surabaya bergolak setelah ada fatwa resolusi jihad Nahdlatul Ulama pada tanggal 22 Oktober yang kini diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Ustadz dan Ustadzah serta seluruh santri yang dirahmati oleh Allah, fatwa jihad muncul karena Presiden Soekarno meminta fatwa kepada PBNU apa yang harus dilakukan warga Indonesia kalau diserang musuh, mengingat Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Bung Karno juga menyatakan bagaimana cara agar Indonesia diakui dunia sebagai negara yang merdeka. Sejak diproklamasikan 17 Agustus, tidak ada satupun negara di dunia yang mengakui bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Bahkan oleh dunia, Indonesia diberitakan sebagai negara boneka ciptaan Jepang. Bukan atas kehendak rakyat. Artinya Indonesia disebut sebagai negara yang tidak dibela rakyat. Fatwa dan resolusi jihad lalu dimunculkan oleh PBNU. Gara-gara itu Inggris yang mau datang pada tanggal 25 Oktober tidak diperbolehkan masuk ke Surabaya karena penduduk Surabaya sudah siap untuk berperang. Ternyata sore harinya Gubernur Jawa Timur mempersilahkan rombongan Inggris untuk masuk ke Surabaya. Kemudian pada tanggal 26 Oktober ternyata Inggris malah membangun banyak pos-pos pertahanan dengan karung-karung pasir yang ditumpuk dan diisi dengan senapan. Kemudian pada tanggal 26 Oktober sore hari, pos pertahanan diserang oleh massa. Penduduk Surabaya dari kampung-kampung keluar ikut bergabung dalam grup arek-arek Surabaya. Para pelaku mengatakan itu bukan sebuah perang, tapi dinamakan dengan tawuran karena tidak ada komandonya. Mereka bergerak karena seruan jihad Mbah Hasim disiarkan lewat langgar-langgar, musola-musola dan masjid. Kemudian pada tanggal 28 Oktober, tentara ikut arus arek-arek Surabaya, ikut perang dengan Inggris. Massa langsung dipimpin tentara. Dalam pertempuran 28 Oktober ini, sekitar 1000 lebih tentara Inggris mati dibunuh. Ustadz dan Ustadzah dan para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada tanggal 29 Oktober, pertempuran itu masih terus terjadi. Inggris akhirnya mendatangkan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta untuk mendamaikan. Kemudian pada tanggal 30 Oktober ditandatangilah kesepakatan damai, tidak saling menembak.
pada tanggal 30 Oktober, akhirnya Brigadir Malabi digranat arek-arek Surabaya, mati mengenaskan di tangan pemuda Ansor. Ditembak, mobilnya digranat di Jembatan Merah. Sejarah kematian Malabi ini tidak diakui oleh Inggris. Ada yang menyebut Malabi mati dibunuh secara licik oleh Indonesia. Jenderal mati tapi disembunyikan sebagai rasa malunya. Inggris sangat marah. Masa negara kolonial bisa kalah? Mereka malu dan bingung. Perang sudah selesai, tapi pasukan Inggris diserang. Jenderalnya dibunuh. Apa ini maksudnya? Kemudian Inggris mengultimatum Surabaya. Kalau sampai tanggal 9 November jam 6 sore pembunuh Malabi tidak diserahkan dan tanggal itu orang-orang Surabaya masih memegang bedil, meriam, dan lain seterusnya, tidak menyerahkan senjata kepada tentara Inggris, maka tanggal 10 November jam 6 pagi Surabaya akan dibombardir lewat darat, laut, dan udara. Begitu untuk jenderal tertinggi Inggris. Ternyata betul keesokan harinya datanglah 7 kapal perang langsung ke pelabuhan Tanjung Perak. Meriam Inggris sudah diarahkan ke Surabaya. Diturunkan pula meriam Holster yang khusus untuk menghancurkan bangunan. 1 skuadron pesawat tempur dan pesawat pengebom juga siap dipakai. Surabaya kala itu memang mau dibakar habis oleh pasukan Inggris. Pada tanggal 9 November jam setengah 4 sore, Mbah Hasim yang baru pulang usai konferensi Masumi dari Jogja sebagai ketua mendengar kabar arek-arek Surabaya diancam Inggris. Maka beliau mengeluarkan fatwa fardu ain bagi semua umat Islam yang berada dalam jarak 94 km dari kota Surabaya untuk membela kota Surabaya. Wilayah Sidoarjo, Tulungagung, Trenggalek, Kediri, wilayah Mataraman, Mojokerto, Malang, Pasuruan, Jombang datang semua karena dalam jarak radius 94 kilo. Kemudian dari Kediri, Lirboyo datang dipimpin langsung oleh Kiai Mahrus. Suruhan Mbah Hasim langsung disambut luar biasa. Bahkan yang dari Cirebon jarak 500 kilo datang ke Surabaya ikut seruan jihad Nahdlatul Ulama. Anak-anak kecil, bahkan orang-orang dari lintas agama juga ikut perang. Orang Konghucu, Kristen, Buddha, semua ikut jihad. Selain Malabi, pertempuran di Surabaya juga menewaskan Brigadir Jenderal Loder Saiman. Luar biasa pengorbanan arek-arek Surabaya, para kiai dan santri. Oleh karena itu, dengan peringatan HSN ini atau Hari Santri Nasional 2021 ini, mari kita kuatkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Sesuai dengan tema Santri Siaga, Jiwa Raga. Yakni sebagai santri, kita selalu siap siaga, menyerahkan jiwa dan raga untuk membela tanah air, mempertahankan persatuan Indonesia, dan mewujudkan perdamaian dunia. Tema ini sangat penting di era pandemik COVID-19, mengingat bangsa Indonesia harus bersiaga jiwa dan raga untuk tumbuh dan bangkit kembali menjadi negara yang tangguh dari berbagai krisis. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan ini menjadi spirit kita sebagai santri yang tangguh, siap siaga menjaga persatuan Indonesia. Mudah-mudahan pandemik yang melanda kurang lebih 3 tahun ini segera sirna dan Allah memberikan keberkahan dari apa yang telah Allah berikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Siap. Gerak. Menyanyikan lagu Mas Subhanahu wa Ta'ala, Hari Santri dan Oh Tanah Airku. Jaya bangsa, jaya negara.
Kami semua putra putri Indonesia, berbangsa berakhlak mulia, Pancasila dalam dada, ajukan tugas untuk Indonesia Raya. Kami semua putra putri Indonesia, berbangsa berakhlak mulia, Pancasila dalam dada, jayalah selalu Indonesia Raya. Indonesia banyak suku dan bahasa, kekayaan yang harus kita jaga. Tanah itu karya orang dan bulan, mari kita rawati bersamanya. Kita semua anak Indonesia, jadi satu garis dan tulis Islam. Beda-beda tapi kita tetap satu jua, bersatu padu dalam membangun Nusantara. Kita semua anak Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke itulah kita, jadi satu padu itulah Indonesia. Anak Indonesia, tanah airku, tumpah darahku. Ayo jaga Indonesia, senantiasa dalam merdeka. Wahai pemuda bersatu berbangsa, agar tak ada lagi salah kebesaran. Wahai pemuda rakyat bangsa, marilah kita bangun Nusantara. Kita sama anak Indonesia, jadi satu garis dan tulis Islam. Beda-beda tapi kita tetap satu jua, bersatu padu dalam membangun Nusantara. Kita sama anak Indonesia, berbangsa satu bahasa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke itulah kita, jadi satu padu itulah Indonesia.
jaga Indonesia senantiasa dalam merdeka. Wahai pemuda bangsa berbangsa, agar tak ada lagi sekarang perpecahan. Wahai pemuda berbangsa, marilah kita batu nusantara. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, dan yang Maha Menguasai arsy dan lauh mahfuz, sebagian kita dan penuh di bawah langitmu yang teduh dan mentari cerah. Kami semua yang hadir di sini bersama seluruh santri, pelajar, guru, para kiai dan ulama, panutan kami serta segenap elemen bangsa di berbagai penjuru negeri. Perkenankanlah kami seraya menengadah dan berdoa di hadapan-Mu. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami, kepada pahlawan-pahlawan kami, kepada para penggagas dan pejuang revolusi jihad yang telah rela menjadi syuhada demi mempertahankan kedaulatan negara. Mereka yang berkorban demi ibu pertiwi, mereka yang berjuang agar negeri ini tetap kokoh berdiri. Berat dan dekatlah mereka dalam lautan rahmat dan ampunan-Mu yang tiada terhenti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Lapor, upacara selesai, laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Pengumuman.